istilah situs dan artefak Tambo. Nah, apakah situs Tambo itu tidak mengada-ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam channel Tuanku Mangkudun. Kali ini kita akan mengupas seputar pertanyaan para netizen yang telah masuk ke inbox. Pak Tuanku, ini pertanyaan dari Mardian. Katanya, dalam tayangan sebelumnya Bapak pakai istilah situs dan artefak Tambo. Nah, apakah situs Tambo itu tidak mengada-ada? Lanjut lagi pertanyaannya, bukankah situs itu istilah ilmu sejarah? Apa sih artinya situs? Dan artefak itu apa sih? Itu dulu. Dari Ed Mardian ini Pak Tuanku. Oke, terima kasih Saudara Mardian. Yang pertama, situs Tambo memang saya yang membuat-buatnya, begitu. Tapi apakah itu sebuah kesalahan? Ya, kita bisa pertimbangkan dulu. Kata situs itu bukan hanya milik ilmu sejarah, ya. Sekarang situs itu bahkan lebih banyak dipakai oleh ilmu komputer. Situs dari bahasa Inggris, site. Artinya apa? Tempat atau tempat kejadian, tempat peristiwa. Nah, kebetulan ilmu sejarah memakainya lebih dulu sebagai alat untuk menjelaskan peristiwa sejarah masa lalu. Ada sebuah tempat yang memperlihatkan bukti-bukti atau tanda-tanda. Situs juga berarti jejak atau tapak. Ya, kalau tidak boleh oleh orang sejarah memakai kata situs Tambo, tidak apa-apa juga. Saya tidak mengatakan harus ada situs Tambo, tapi jejak Tambo lah. Dalam diri saya ada jejak Tambo. Nagari saya di Kurai. Kurai itu ada dalam Tambo. Bakurai Babanuampu itu ada dalam Tambo yang paling awal di Minangkabau. Suku saya Koto. Suku itu ada dalam Tambo sejak awal pendirian Nagari Bampe suku. Ada 4 suku pertama, Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Jadi jejak Tambo ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Kalau boleh memakai kata situs, silakan situs Tambo. Kalau tidak ya jejak Tambo lah. Kemudian apa itu artefak? Artefak itu dari bahasa Inggris juga artifact, ya. Jadi fakta seni itu benda-benda kesenian yang ditinggalkan oleh orang terdahulu, masyarakat terdahulu. Kemudian antropologi memperluasnya, bukan hanya jejak benda seni, bukan hanya jejak benda buatan orang terdahulu, ada lagi jejak sosial, sosiofact. Ada jejak perilaku manusia, mentifact, atau psychofact, kata orang antropologi. Jadi itu fakta-fakta yang dikumpulkan untuk menjelaskan peristiwa masa lalu atau sebuah peristiwa di satu tempat. Situs itu bukan monopoli satu bidang ilmu, tapi kalau memang orang sejarah nggak boleh, ya nggak apa-apa lah. Jejak Tambo saja. Jejak Tambo ada dalam diri setiap manusia Minangkabau, ada di setiap diri penghulu, pemangku adat di Minangkabau, ada di setiap nagari. Jadi jejak Tambo sangat nyata. Oke, lanjut. Lalu dengan ilmu apa mempelajari Tambo? Sudut pandang ilmu apa yang paling baik? Nah. Oke, begini Saudara Mardian. Tambo itu memang ada bahagian yang bercerita tentang peristiwa masa lalu. Namanya Kaba dalam Tambo. Tapi itu hanya bagian kecil dari Tambo. Sebuah Tambo berisi uraian tentang aturan beradat di nagari.
aturan beradat di Minangkabau, namanya Barih Balabeh. Kemudian ada undang-undang di sana, undang-undang tentang negari, pembentukan negari, undang-undang urang dalam negari. Kemudian ada hakikat pakaian penghulu, hakikat penghulu, kepemimpinan, ada petuah-petuah dari nenek moyang, dari para pendahulu Minangkabau. Jadi yang dikatakan Tambo itu bukan cerita saja. Itu hanya bagian kecil cerita itu. Menurut beberapa guru adat yang saya temui, cerita atau kaba itu untuk bingkai, untuk konsideran, untuk sebuah aturan yang akan diuraikan sesudah itu. Asbabun nuzul kalau dalam ayat, ya, kalau tidak boleh pulang, makanya nanti saya harus pakai apa? Ya, alasan ketika sebuah aturan atau undang-undang akan dikeluarkan, ada sebabnya, ada konsiderannya, ada asbabun nuzulnya. Nah, itulah kaba. Kaba itu bagian kecil saja dari Tambo. Lebih banyak tentang aturan, tentang petuah, tentang kerangka bermasyarakat, kepemimpinan, adat istiadat. Dengan apa bisa menjelaskan aturan adat istiadat dan nilai-nilai hidup bersama itu? Bukan hanya dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah cuma membahas bagian kecil yang namanya kaba tadi, yang bahkan kemudian meleset pemahamannya ketika kaba dipaksa dengan ilmu sejarah saja. Sebab di sana ada sastra lisan, oral literature. Ada teori tentang sastra lisan yang sudah berkembang luas di dunia. Dan banyak ahli mengatakan Tambo itu adalah sastra lisan, bukan sejarah. Bolehlah dikatakan sejarah untuk bagian kaba. Kalau untuk bagian undang-undang, bagian petuah, bagian hakikat penghulu, bagian pakaian penghulu, itu tidak ada hubungan dengan sejarah. Itu adalah sastra lisan untuk aturan-aturan kehidupan. Nah, saya mengatakan salah satu alat untuk membahas dan mendalami Tambo adalah sastra lisan. Penelitian saya antara lain menggunakan teori-teori sastra lisan. Dan saya rasa tidak ada yang menolak bahwa Tambo adalah sastra lisan. Untuk bagian kaba itu boleh dikatakan sastra sejarah, silakan saja. Tapi saya juga mengupasnya dengan teori sastra lisan, bahwa itu adalah konsideran, bingkai untuk sebuah aturan. Jadi salah satu alat untuk membedah Tambo adalah sastra lisan. Saya mendalami itu sejak tahun 2012. Begitu. Jadi apa yang diperoleh dari Tambo jika dengan ilmu tersebut? Oke. Nah, temuan saya, kalau dikatakan apa yang diperoleh, saya memperoleh seperangkat nilai-nilai. Nilai itu hal yang berharga bagi masyarakat yang membentuk kehidupan masyarakat Minangkabau sejak berdirinya negari pertama. Dan ada puluhan nilai. Nilai pembentukan karakter, nilai pendidikan, nilai kewibawaan, nilai hidup bermasyarakat, nilai baik dan buruk, dan banyak lagi. Nilai demokrasi. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai, mungkin ada sekitar 27 nilai yang bisa kita temukan. Bukan 27. Yang saya temukan baru 27, mungkin masih banyak lagi. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pendidikan karakter, nilai-nilai pengembangan masyarakat, nilai-nilai demokrasi yang ada di dalam Tambo Minangkabau. Jadi bukan hanya semata tentang cerita bahagian kaba yang rumit mengartikannya sehingga dikatakan hanya 2% sejarah. Ada bahagian besar Tambo yang berisi nilai-nilai dan petuah-petuah yang dipakai oleh para penghulu untuk kehidupan bermasyarakat Minangkabau selama ratusan tahun. Itu yang saya temukan dan itu yang diperoleh oleh para penghulu
untuk memimpin kaum dan masyarakat nagari. Pertanyaan berikutnya dari Ed Nudarman. Bapak sepertinya memandang Tambo lebih penting dari sejarah. Mana yang lebih penting sebetulnya, Pak? Apakah mempelajari Minangkabau harus melalui Tambo? Bagaimana peran situs bersejarah seperti batu bersurat atau batu bertikam? Nah, pertanyaannya masih dari saudara Nudarman, barangkali nanti Pak Tuanku sekalian aja menjawabnya. Bagaimana dengan catatan penjelajah seperti Thomas Stanford Raffles, seperti William Marsden? Oke. Nampaknya kemenakan Nudarman ya? Iya. Seperti nama seseorang yang saya kenal. Kemenakan ini atau saudara ini pembaca juga. Iya, banyak bacaannya ini. Iya. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan Tambo lebih penting dari sejarah. Tidak. Saya mengatakan bahwa Tambo bukan hanya berisi sejarah. Ada bahagian kecil Tambo yang berisi kaba. Ada kaba alun baralun, sudah saya buatkan videonya itu. Ada kisah-kisah. Tapi bahagian besar dari Tambo adalah perangkat aturan, undang-undang, grand design, kata Suesi Kato. Sebuah master plan hidup bermasyarakat yang telah terlaksana di Minangkabau selama ratusan tahun. Bagaimana terbentuknya nagari, bagaimana terbentuknya struktur kalarasan yang ampe. Kalarasan Koto Piliang, Bodi Cenego, Larinan Panjang, Larinan Bunta. Struktur kepemimpinan adat dalam nagari, kerapatan adat nagari, itu semua adalah buah dari memasyarakatnya Tambo sejak awal. Apakah saya mengabaikan sejarah? Tidak. Sejarah mungkin punya alat untuk membedah kaba, tapi untuk membedah aturan-aturan itu beda lagi. Banyak sarjana hukum, bahkan doktor hukum yang meneliti tentang undang-undang nagari, undang-undang dalam nagari, undang 2 baleh, undang salapan, undang 20. Itu bukan wilayah sejarah lagi, itu sudah wilayah hukum. Jadi semua ilmu berhak kok masuk untuk meneliti Tambo. Bukan hanya ilmu sejarah. Bukan hanya ilmu sejarah. Apakah Tambo lebih penting dari sejarah? Tidak juga. Sejarah punya wilayah kerjanya sendiri, tapi Tambo itu kalau hanya dikaji dengan sejarah, itu hanya bagian kecil kaba yang akan bisa dibahas. Bagian lain tertinggal. Ada puluhan nilai-nilai, puluhan pemikiran ideal tentang Minangkabau yang dicita-citakan, yang sudah terlaksana, terabaikan kalau hanya dengan ilmu sejarah. Begitu. Termasuk ilmu pemerintahan itu, Pak Tuanku? Iya, tentang ilmu pemerintahan yang membahas karakter pemerintahan Lareh kelarasan di Minangkabau. Saya pernah menghadiri sebuah seminar geografi dan hadir sebagai pembicara. Saya membawakan makalah tentang tuturan Tambo untuk Land Use Guideline, pedoman penggunaan tata lahan. Itu bukan urusan sejarah, itu urusan orang geografi. Jadi semua ilmu bisa kok masuk untuk membahas Tambo. Saya tidak pernah mengatakan Tambo lebih penting dari sejarah, tidak. Saya memang sangat concern terhadap Tambo dan tidak mendekati Tambo dari ilmu sejarah top. Begitu, Saudara Nur Rahman. Kemudian pertanyaan kedua, Minangkabau, apa situs ya tadi ya? Situs. Ini pertanyaannya diulangi lagi, apakah mempelajari Minangkabau harus melalui Tambo? Bagaimana peran situs bersejarah seperti batu bersurat atau batu bertikam? Oke, sebentar. Ada batu bersurat, ada batu bertikam. Kalau batu bersurat itu situs sejarah. Tapi batu bertikam, maaf, itu bukan situs sejarah, itu situs Tambo. Tidak ada tahun kejadian kapan batu itu ditikam. Itu situs Tambo. Semua orang Minang mempercayai bahwa batu itu ditikam oleh datuk yang berdua.
Datuk Perpatihan Sebatang kah, atau Datuk Ketubangguangan kah. Ada sekian versi. Dan ada di 2 tempat batu batikam itu. Tahunnya tidak ada, peristiwanya tidak bisa dijelaskan dengan ilmu sejarah. Itu situs Tambo. Batu bersurat, ya, situs sejarah. Jadi ada situs batu bersurat untuk ilmu sejarah, untuk lahan ilmu sejarah. Kalau situs batu batikam itu bukan wadahnya, bukan lahannya ilmu sejarah, ilmu Tambo lah. Kalau ilmu Tambo dikatakan punya ilmu untuk membahas itu. Oke, kemudian ada tentang catatan penjelajah. Thomas Stamford Raffles kalau orang sini mengatakan. Ya, bukunya ada History of Java. Ya. Catatannya ada beberapa. Kemudian ada Willem Marsden, History of Sumatra. Dia menjelajah dari Bengkulu sampai masuk ke pedalaman Sumatera. Dia menemukan 4 orang jinih Nanampe dan segala macam. Dia bertemu dengan sebuah kerajaan. Dia juga melihat kehidupan masyarakat. Iya, kita mengakui catatan-catatan para penjelajah itu. Tapi apa hubungannya langsung dengan masyarakat adat, masyarakat Minangkabau yang hadir sekarang? Saya tidak melihat begitu jelas. Catatan Willem Marsden mempengaruhi saya? Tidak. Tapi Tambo mempengaruhi saya? Iya. Karena saya bersuku, karena saya bernagari. Karena di kampung saya ada penghulu yang bertingkat. Karena di kampung saya ada kerapatan adat nagari, itu dari Tambo, tidak dari catatan Willem Marsden. Untuk sejarah Minangkabau bolehlah catatan para penjelajah. Silakan, itu wilayahnya ilmu sejarah. Tapi untuk mengatakan, menjelaskan Minangkabau dengan catatan penjelajah, rasanya kita meninggalkan kekayaan kita sendiri. Kekayaan kita sendiri ada di Minangkabau, di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, di negari kita. Sejarah silakan, menerima catatan dari siapa saja, dari Fahid, dari Ibnu Battuta, iyalah. Karena kita tidak punya banyak situs seperti di Jawa, ada candi segala macam. Kita punya candi Muara Takus cuma. Artinya apa? Situs sejarah, ya untuk sejarah. Situs Tambo beda. Oke lah, tidak saya pakai situs. Jejak Tambo beda dengan jejak sejarah. Jejak Tambo itu tapak yang ada di diri setiap orang Minangkabau, di nagari setiap orang Minangkabau, beda dengan yang dipikirkan oleh ilmuwan sejarah. Orang antropologi mengatakan itu sosiofact. Iya, itulah sosiofact atau psychofact. Oke, itu untuk Kemenakan Nudarman. Terima kasih Pak Tuanku atas jawabannya. Barangkali masih ada, sudah cukup. Bisa disimpulkan itu Pak Tuanku. Apa yang didapat ya. Mempelajari Tambo dari segala sisi, dan saya mempelajarinya dari sisi sastra lisan, teori oral literature. Itu banyak sekali. Bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tapi tentang kerangka berpikir ideal para pendiri founding father Minangkabau, bagaimana mereka membentuk Minangkabau yang dicita-citakan dan diwariskan kepada kita sekarang. Sampai saya menjadi Tuanku Mangkudun juga salah satu oleh-oleh dari Tambo yang diwariskan oleh nenek moyang. Ingat, Tambo itu bukan hanya Tambo Minangkabau, ada Tambo Luha, ada Tambo di nagari-nagari. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi jawaban Pak Tuanku atas 2 penanya. Sekian dulu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.